Halo, selamat pagi. Saya Yohanes Wicaksono. Sengaja buat video pertama. Saya ingin mengulas lebih banyak tentang NGV atau Natural Gas Vehicle, atau gampangnya kendaraan berbahan bakar gas, gas alam terkompresi atau CNG. Sengaja buat video YouTube dengan Yowi channel NGV, supaya teman-teman yang mau tahu tentang kendaraan berbahan bakar gas CNG bisa tahu lebih banyak. Kendaraan berbahan bakar gas CNG itu apa? Jadi mobil, kita bilang mobil ya, walaupun ada juga motor. Mobil yang kita kasih tambahan alat atau converter kit agar mobil itu bisa menggunakan bahan bakar gas CNG. Nah, kalau di mobil CNG itu kita bilangnya bi-fuel, bukan hybrid. Kalau hybrid itu identik dengan bensin dan motor listrik yang menggunakan baterai. Kalau bi-fuel adalah bi karena dua ya, artinya fuel itu bahan bakar. Jadi kendaraan yang menggunakan dua bahan bakar, bisa bensin dan bahan bakar gas CNG. Nah, kelebihan bi-fuel itu apa dibanding kita bilangnya kenapa bi-fuel bukan hybrid? Karena bi-fuel itu bisa menggunakan dua bahan bakar, bisa bensin sendiri, terus kita switch ke gas, menggunakan full 100% gas. Kemudian kalau gas habis, otomatis pindah bensin. Dan uniknya kalau misalkan bensin habis di tangki mobil, itu bisa menggunakan emergency start menggunakan bahan bakar gas. Kalau hybrid kan nggak bisa. Kalau hybrid bensin aktif, kemudian ngecas baterainya untuk menggerakkan motor listrik, kadang dipakai barengan bensin dengan motor listriknya, kemudian atau motor listriknya aja kalau itu hybridnya seperti Zenix ya. Kalau hybrid kayak R3 atau SL7 kan nggak bisa, dia paling cuman buat idle doang, bantu start awal. Nah, ketika bensin habis, apakah kalau hybrid apakah bisa pakai motor listrik doang? Nggak bisa, kecuali itu plug-in hybrid ya. Plug-in hybrid kan dia punya motor listrik dengan daya baterai sendiri yang kapasitasnya besar. Nah, itu bedanya. Jadi kalau mobil bahan bakar gas, saya nggak nyebutnya hybrid. Kalau orang bilang hybrid, ya mungkin orang awam. Kalau kita bilangnya bi-fuel, dua bahan bakar. Dan kalau tunernya jago, udah sering setting gas kan, gas itu, kendaraan gas itu pakai itu sendiri yang udah injeksi. Nah, itu di RPM tertentu bisa combine si bensin dengan gas. Untuk apa? Supaya intake valve tetap mengalami cooling atau pendinginan. Karena menggunakan bahan bakar gas kan, salah satunya gas itu bersih tapi ya kering. Kalau bensin kan dia dari cair diuapkan ya, dikaburkan. Nah, kalau RPM tinggi, terlalu kering, kita semprotkan bensin biar ada cooling di intake-nya, supaya intake-nya juga lebih lama umurnya gitu. Kelebihan bahan bakar gas apalagi sih mobil bahan bakar gas, terutama CNG. Mobil CNG itu bahan bakarnya murah. CNG itu cuma 4.500 per liter.
Bayangin pertalit aja 10.000 per liter untuk bensin ya. Dengan harga bahan bakar minyak subsidi yang paling murah sekalipun kayak biosolar yang harganya 6.500, nggak ada yang bisa ngalahin murahnya CNG. CNG cuma 4.500 per liter di Indonesia. Kalau di luar, dimanapun di luar negeri, pasti namanya CNG itu bahan bakar paling murah dan paling rendah karbon, karena rantai karbonnya sedikit dibandingkan yang lain. Kalau CNG itu bahasa kimianya mungkin kita bilang itu metan, gas metana. Nah, kelebihannya pakai CNG itu salah satunya lagi itu tidak meninggalkan kerak karbon di ruang bakar. Jadi salah satunya penggunaan pemakaian oli bisa lebih lama. Di mobil saya ini R3 ini sekarang odometernya sudah 177.000, dan itu saya seringnya ketika sudah menggunakan bahan bakar gas, pergantian oli di 17.000 km. Itu rutin, dan udah pernah saya pakai juga sampai 19.700-an kilometer. Itu oli bekas sisa olinya saya bawa ke lab Trakindo dengan biaya sendiri, tidak ada sponsor. Itu pun hasilnya masih baik. Tapi karena untuk apa ya, itu istilahnya saya menetapkan batas limitnya di 19.000 km, jadi saya nggak mungkin tetapin batas limitnya lagi. Jadi saya turunkan ke 17.000 km pergantian olinya, dan itu pun pakai oli dengan viskositas 0W20 tanpa ada penyusutan berarti. Jadi ketika ganti di 17.000 km, cek dipstick masih di titik aman, titik bawah aman. Kemudian uji emisi juga rendah emisi, jelas jauh dengan bensin. Saya memakai bahan bakar gas di mobil itu penggunaan kisaran 230 km itu mengeluarkan biaya hanya sekitar 65.000 sampai 70.000 rupiah sekali sisa tabung full. Satu tabung full saya pakainya yang 16 LSP atau kapasitas setara 66 liter water capacity. Jadi bahan bakar gas CNG itu ada tabung khusus untuk menampung gasnya. Tabung itu memang besar, tapi isinya CNG itu cuma bisa diisi sekitar 20-25%, mentoknya 25% dari kapasitas real kalau diisi air ya. Jadi kalau diisi air, misalkan anggaplah misalkan tabung 100 liter WLC, itu 100 liter air bisa diisi, tapi kalau gas itu cuman maksimal sekitar 25 liter gasnya yang bisa diisi. Dan itu tergantung tekanan SPBG ya. Tekanan gas itu tinggi 200 bar di CNG, tapi itu sudah, tabungnya itu sudah distandarkan bisa menerima working pressure 200 bar dan test pressure 300 bar. Jadi penggunaan 200 bar itu masih di bawah standar test pressure-nya si tabung. Jadi tabung paling aman itu tabung CNG. Istilahnya CNG itu lebih aman dibanding LPG. Orang kebanyakan bahan bakar gas salah satunya LPG. LPG itu liquid petroleum gas yang
unsur kimianya itu butan dan propan. Kalau di Indonesia itu dulu ada namanya Vigas, cuman sekarang sudah discontinue dari Pertamina-nya. Kalau pakai LPG rumahan, kalau untuk mobil jangan deh, karena pengotornya banyak banget. Udah ada apa, porosi, kemudian udah ada minyak, segala macam, pokoknya banyak deh kotoran di situ. Kita balik lagi ke CNG ya. CNG tadi sampai tabung, kemudian apalagi keuntungannya. Karakteristik CNG. Karakteristik CNG itu dia punya RON 120. Dia ini ya, lebih susah terbakar, istilahnya tahan terhadap knocking itu tinggi. Tapi dia juga lebih lambat, laju pembakarannya lebih lambat dibanding bensin. Jadi otomatis kalau pakai kit, terus kita pasang kit di mobil dengan kit standar tanpa apa-apa ya, nah itu tenaga pasti turun. Pakai CNG itu tenaga turun sekitar 10% dari stok tenaga bensinnya. Jadi misalkan tenaga di bensin itu 100 HP, mungkin kalau di CNG itu hanya berkisar 85 sampai 90 HP turunnya. Torsinya juga turun ya. Nah, tapi seiring berkembangnya teknologi, sekarang itu bisa diminimalisir. Jadi tenaganya bisa mirip seperti bensin. Apalagi pas tanjakan. Kalau tanjakan nggak pakai standar itu pasti tanjakannya lemot. Tapi itu bisa diakalin, diganti ke bensin, tinggal tekan switchnya aja. Nah, habis dari situ alatnya itu apa sih yang bisa bikin tenaganya itu bertambah? Namanya alatnya itu timing advance processor. Jadi timing advance processor itu alat untuk memajukan pengapian saat menggunakan bahan bakar gas CNG. Jadi ketika kita pakai bahan bakar gas CNG, alat itu aktif dan memajukan pengapian. Tapi ketika kita ubah ke bensin, alat itu nonaktif. Dan di bensin pengapiannya akan normal kembali. Seperti itu. Terus bagi teman-teman nih yang mau konversi mobilnya ke CNG, bisa diperhatikan itu salah satunya tadi tenaga bisa berkurang ya, tapi itu sekarang sudah ada alatnya buat menormalkan tenaganya seperti bensin. Nah, kalau kebetulan saya juga punya bengkel konversi, ada tim tersendiri yang memang sudah spesialis konversi CNG dan itu sudah tersertifikasi ya, bukan instalasi yang orang rata-rata otodidak segala macem. Jadi itu udah sering instalasi. Bahkan mobil-mobil aneh, mobil-mobil yang belum bisa dikonversi di sini sama installer lain, seperti mobil-mobil direct injection kayak Mazda CX-5, itu udah pernah kita konversi. Dan sampai sekarang mobil itu masih digunakan oleh ownernya tanpa kendala di sistem gasnya. Itu kemudian yang mau konversi, salah satunya juga tabung CNG itu besar ya, jadi harus mengorbankan area dalam mobil, terutama bagasi belakang. Nah, banyak yang nanya juga ketika mau konversi ini ke saya, bisa nggak tabung ditaruh di bawah, bisa nggak tabung ditaruh di atap, di roof box segala macam. Jawabannya nggak bisa.
sudah regulasi itu tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Regulasi Kementerian Perhubungan itu jika tabung mau ditempatkan di bawah, itu jarak tabung harus minimal 30 cm dari tanah, dari jarak tabung ke tanah 30 cm. Nah sekarang mobil-mobil MPV yang paling SUV istilahnya, atau kayak Expander Cross yang tinggi-tinggi, itu berapa sih ground clearance-nya? Paling 20 cm atau 22 cm kan, itu pun udah tanpa tabung gitu loh. Tadi tambahin tabung yang diameternya sendiri. Sekarang diameter tabung tuh paling kecil berapa sih CNG itu? Paling kecil itu ada 28 cm diameternya, dan rata-rata itu susah. Kebanyakan pakai diameter 33 cm. Ya bayangin aja, udah tabung segede gitu, di istilahnya mau dicangkok ke tempat ban serep gitu supaya bisa ditaruh di bawah. Ya jarak ke tanahnya tinggal berapa senti itu. Mau ada batu, mau kegores-gores, ya sayang lah tabungnya. Tabung kan harganya mahal gitu loh. Kemudian mau ditaruh di roof box, itu tabung berat. Udah gitu nggak tahu nanti kalau misalkan ada masuk tol, salah masuk tol, ada apa, ada tanggul atau ada portal, kena tabungnya, dan nanti amit-amit bocor, itu kan jadi bermasalah gitu loh. Jadi nggak usah, kalau mau konversi tapi aneh-aneh kayak gitu, ya mending nggak usah konversi aja gitu loh. Karena konversi itu sudah ada regulasinya, nggak bisa menentang regulasi. Kalau mau ya seenaknya sendiri, ya semua juga pengennya enak gitu loh. Cuman udah ada regulasinya. Toh nanti udah pakai bahan bakar gas, udah murah kok, udah hemat kok. Oh, liternya cuma 4.500 gitu loh. Udah gitu kalau tabung ditempatin di dalam mobil, apa nggak resiko bocor? Ya resiko ada aja, cuman ketika kita instalasi udah kita pasti cek tidak ada kebocoran gitu. Selama tabung itu tidak diutak-atik, tidak kena benturan, selama ini nggak ada kasus bocor gitu loh. Misal tabung itu memang baru dan baik gitu ya. Tabung itu barang mahal, masa maunya ditempatinnya di luar gitu loh. Harga tabung sendiri bisa 6 jutaan, harga baru tipe 2 gitu. Maunya taruh di luar bukan di dalam gitu. Kayak mau taruh di roof box, tabungnya taruh di roof box. Kenapa nggak barangnya taruh di roof box, tabungnya di dalam mobil begitu? Tenang aja, itu udah aman. Saya udah pakai gas itu udah 3 tahun, dan sudah kalau dihitung kilometer udah 90.000 kilometer lebih menggunakan bahan bakar gas CNG. Selama ini tidak ada kendala yang berarti masalah kebocoran, dan relatif aman semuanya selama standar kepatuhan tetap dipatuhi. Kemudian banyak juga kit-kit yang beredar ya di Indonesia ini. Memang harga converter kit itu menurut saya nggak murah. Kalau mahal itu relatif, tapi nggak murah. Saya sendiri jual converter kit kisaran 15 juta ke atas, tapi itu barangnya baru, pakai tabungnya tabung baru juga, udah plus juga sama timing advance processor. Jadi udah pasti fine to drive deh kalau pakai CNG. Beda sama
instalasi lain yang tidak pakai tap, tenaga pasti berkurang. Kemudian saya juga pakainya kit Eropa yang dari Poland. Mungkin kalau yang lain ada ada yang nawarin lebih murah, memang banyak lebih murah, tapi itu pilihan konsumen. Kalau saya pasti ngasihnya paketnya itu udah paket yang ekonomis tapi udah fun to drive. Kalau yang lain ada juga lebih murah dengan kit bekas, itu sih terserah. Cuman kalau ada juga konsumen minta, Om ada kit bekas nggak yang lebih murah? Kalau saya adanya kit baru. Kalau kit bekas walaupun ada, saya nggak mau ambil pusing, takutnya nanti di kemudian hari kit itu bermasalah, jadi bolak-balik konsumennya, kasihan konsumen. Ya mending lebih baik kalau cuman yang ngincar murah-murah, ya udah mungkin ke yang lain. Tapi saya lebih fokusnya itu pakai CNG itu fun to drive, tidak membuat kapok konsumen pakai CNG. Karena dari dulu orang pakai CNG rata-rata kapok karena tenaganya lemot, udah gitu banyak masalah, trouble, endut-endutan, terus instalasinya nggak beres, segala macem kayak begitu. Kemudian kalau mau pakai CNG di kendaraan itu salah satunya bagian intake manifold mobil harus dilubangin ya, buat masuk injektor gas, buat suplai gas ke mesin. Kemudian akan dilubangi juga bagian bagasi untuk memasukkan pipa high pressure, pipa tekanan tinggi khusus CNG. Kira-kira itu sih. Untuk mobil-mobil injeksi, kitnya itu sudah include sama ecu gas. Ecu gas itu akan berdiri sendiri, hanya mengambil sinyal dari injektor bensin untuk mereplikasikannya ke injektor gas. Gitu. Jadi ketika mode gas, si injektor bensin mati, tapi sinyalnya itu kita ambil buat mengaktifkan injektor gas. Gitu. Jadi gas bisa aktif. Kemudian kalau tekanan gasnya habis, otomatis tekanan gasnya berkurang ya. Ada parameter bawahnya tekanan gas. Nah, nanti akan pindah sendiri ke bensin kalau gas habis. Dan itu udah otomatis tanpa jeda. Jadi kalau saya pakai mobil ini kecepatan lagi lari kecepatan 160 km per jam pakai gas, tiba-tiba gasnya habis, otomatis pindah bensin tanpa mesin mati, tanpa jeda, langsung tetap bisa lari 160 ke atas. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang mau konversi gas itu aman. Cuman ya harganya lumayan, tapi hematnya luar biasa. Saya bilang hemat ya, karena keiritannya itu mirip-mirip lah dengan konsumsi bensin. Jadi konsumsi gas itu mirip-mirip dengan konsumsi bensin. Jadi kalau keiritan, kalau dibilang pakai gas itu irit, kurang tepat kalau menurut saya. Pakai gas itu hemat dari selisih harga bahan bakar. Udah itu. Udah gitu kan karena umur masa pakai oli lebih lama, ya pergantian oli juga ngurangin cost juga kan. Tuh. Ketika udah pakai gas, kemudian apalagi ya yang mau saya share, pakai gas itu umur busi akan normal, tidak bisa extend seperti pakai bensin ya. Kalau bensin kita lihat fisiknya masih bagus,
masih bisa dipakai. Kalau pakai gas, misalkan umur bus ini kan 20.000 km, ya 20.000 km ganti, walaupun itu fisiknya masih bagus, karena ketika pakai gas dia lebih sensitif. Jadi pakai gas itu ketika ada gejala yang belum bisa dirasakan ketika menggunakan bensin, pakai gas itu udah kerasa. Jadi kayak coil itu udah lemah, pakai gas itu udah berasa. Busi udah lemah, pakai gas itu udah berasa. Lemah dikit, kayak bocor dikit aja itu udah kerasa pasti. Pokoknya sistem pengapian bermasalah pasti di gas itu udah berasa. Jadi ketika pakai gas, berebet segala macam. Ketika pakai bensin normal, ya kayak begitu gitu loh. Dan perawatannya ya standar seperti mobil bensin, ganti mau tune up, ganti oli, ganti filter oli, ganti busi segala macamnya masih sama. Paling di gas itu pergantian filter gas tiap 10 atau sampai 15.000 km itu wajib ganti, karena gas CNG itu juga tergantung dari kualitas SPBG-nya. SPBG kan ada filter gasnya itu. Nah, kalau filternya jelek, itu kadang banyak kondensat yang lolos terus masuk ke tabung kita. Terus ketika kita pakai gas itu akan kesuplai kondensatnya masuk ke jalur, tapi nanti akan disaring oleh filter gasnya. Filter gas yang bagus itu, kebetulan saya pakai filter gas yang bagus, itu modelnya model cartridge ya. Jadi nanti gas itu ditampung, ada tampungannya, ada filternya. Nah, ketika gasnya tersaring, nanti kondensatnya akan ada ngumpul di bawah. Beda, ada juga filter yang model filter kaleng ya. Filter kaleng itu yang nanti bisa saya kasih lihat kayak gimana. Itu filter kaleng itu kondensatnya akan ngumpul di filternya itu, jadi nanti bisa ke bawah juga. Ada beberapa pokoknya perangkat gas itu banyak macamnya, tapi yang saya pakai itu spesifikasi yang buat harganya ekonomis, tapi spesifikasinya itu di atas standar. Kayak injektor gas itu banyak macamnya, ada beberapa macam resistensinya. Rata-rata yang dipakai di Indonesia itu resistensinya 3 ohm, tapi saya pakainya yang 2 ohm. 2 ohm itu lebih cepat open dan closingnya. Gak banyak installer yang tahu tentang resistensi injektor gas. Dia pokoknya bilang bagus gitu. Jadi ternyata injektor gas itu banyak macamnya, nggak asal-asalan. Kemudian ada reducer CNG juga, itu untuk mengatur flow tekanan untuk masuk ke injektornya gitu. Ya pokoknya pakai gas itu hemat. Rata-rata yang pakai gas itu mobil pribadi yang mobilitasnya tinggi ya, yang di atas 100 km per hari penggunaannya. Kayak mobil saya itu digunakan sekitar 190 km per hari di weekday ya. Saya itu digunakan itu hanya untuk kerja, nganterin istri. Saya tinggal di Bekasi, nganterin istri di Jakarta, di Permata Hijau. Kemudian habis dari Permata Hijau saya ke kantor di Cikarang, sekarang kantor di Cikarang Pusat. Kemudian pulangnya jemput lagi istri ke Jakarta, terus dari Jakarta pulang ke Bekasi. Nah, itu sekitar 190 kiloan per hari. Bayangin kalau pakai bensin udah tekor itu. Istilahnya modelnya itu gaji habis untuk
nyimpanin bensin doang. Kalau pakai gas mah udah banyak penghematannya gitu. Nah, teman-teman yang mau pakai gas juga ya itu salah satunya konsennya mobil dipakai mobilitas tinggi. Kalau mobil dipakai cuman jarak-jarak dekat, menurut saya nggak usah pakai gas atau nggak perlu konversi gas. Kecuali emang mau merasakan dan punya budget, pengen go green karena emisinya rendah, ya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau untuk mobilitas tinggi itu sangat disarankan lebih baik pakai gas CNG. Udah gitu jalur kesehariannya juga harus melewati SPBG ataupun dekat dengan SPBG ya. Karena kalau jalurnya nggak ketemu SPBG atau jauh dari SPBG, susah untuk menikmati CNG. Rata-rata yang bisa menggunakan CNG itu rumahnya yang di daerah Bogor, daerah Bekasi, daerah Jakarta. Kalau Tangerang rata-rata jauh dengan SPBG, kecuali mungkin ada beberapa taksi online yang dari sana pakai CNG. Tabungnya banyak, bisa 2-3 tabung karena sekali isi kan banyak ya. Nah, sekali isi banyak itu mau SPBG aja agak jauh juga nggak ada masalah. Ada juga yang unik kayak kemarin, mobilnya bukan mobil harian ya, cuman borosnya dan minta bensinnya mintanya Pertamax sampai Pertamax turbo. Itu mobil Pajero Shogun engine V6 3800 cc. Itu udah Pajero-nya langka sekali itu punya engine kayak gitu. Dia sengaja datang jauh dari Bandung hanya untuk konversi CNG di tempat saya di Bekasi. Konversi 6 silinder, dan kalau 6 silinder harganya memang lebih bisa kisaran 25 jutaan ya harganya. Tapi tadinya mobil weekend, sekarang sudah dipakai itu, tenaganya enak, mirip seperti bensin. Itu mobil 100 kilo bisa ngeluarin biaya bensin itu kisaran 180-200 ribu. Beli Pertamax atau Pertamax turbo ya. Nah, ketika pakai gas, ngetrip 100 km itu hanya ngeluarin duit 70.000. Gila kan ya, hematnya ya kerasa banget. Jadi sekarang itu mobil yang tadinya cuma ngendon di rumah lebih sering dipakai keluar. Apalagi ya yang kalau teman-teman mau konversi mobilnya ke gas, kira-kira sih itu nggak usah khawatir kalau gas habis kayak gimana. Mau mudik pulang kampung, SPBG tersedia di Jabodetabek. Kemudian mau ke arah timur itu ada di Karawang. Kemudian habis Karawang itu di Purwakarta ada. Kemudian di daerah Bandung ada di dekat Kiarapak. Kemudian di Subang itu ada 2 di dekat kota Subang, dengan di Subang Pantura ada SPBG juga. Kemudian agak ke sana lagi ada di Cirebon. Habis Cirebon itu ada SPBG lagi di Semarang. Semarang ada 2 kalau nggak salah, di Penggaron sama lupa, pokoknya Semarang ada 2. Kemudian ke sana lagi ada di Surabaya di Jalan Ratna 1 SPBG.
Di Batam juga ada satu SPBG. Di Kalimantan ada SPBG di Rapak di Balikpapan. Kemudian di mana lagi ya? Di Palembang juga ada satu SPBG. Jadi yang mau konversi dan jalurnya dekat dengan SPBG nggak usah khawatir kalau pergi jauh-jauh. Ketika gas habis otomatis pakai bensin. Nah, nanti kalau ketemu SPBG lagi tinggal ngisi aja. Itu sih dari saya. Jadi kalau teman-teman mau konversi bisa juga hubungi saya. Nanti saya kasih kontaknya di deskripsi YouTube di bawah ya. Khusus mobil dan mobil injeksi ya. Mobil karbu juga bisa sih, cuman rata-rata mobil karbu kan jarang dipakai, mobilitas tinggi. Udah gitu kalau kita bandingkan harga kit dengan harga mobilnya kan bisa mirip-mirip, jadi orang untuk ekonomisannya pasti mikir-mikir lagi. Kalau mobil injeksi apa aja ya, mau injeksi 4 silinder, 6 silinder, 8 silinder, 10 silinder, 12 silinder sampai 16 silinder itu bisa. Kemudian mobil dengan teknologi multiport injection itu kan rata-rata di mobil sekarang ya. Mobil dengan dual port injection, jadi dua injektor dalam satu silinder itu bisa, tapi pakai ecunya misalkan ada pakai 3 silinder itu berarti total 6 silinder 6 injektor ya, itu pakai ecu 6 silinder. Kalau misalkan mobil 4 silinder dengan dual injektor itu seperti mobil Hyundai Creta, Hyundai Stargazer, Grand Livina, Evalia itu pakai ecunya ecu 8 silinder. Pernah juga ada installer yang pakai di Stargazer itu kan dual port injection, makanya ecunya ecu 4 silinder ya, tetap aja bensinnya kemakan itu. Jadi gak usah memaksakan kit yang bukan peruntukannya dipasang di mobil mobil kalian gitu loh. Mending ya, kalau menurut saya kalau nggak ada budgetnya ya tabung dulu gitu kan. Kemudian mesin direct injection itu mesin direct injection seperti mesin Mazda Sky Active ya. Kemudian mesin BMW direct injection sekarang. Kemudian mesin Mercy yang direct injection. Kemudian VW Polo, VW Golf yang udah turbo direct injection, Tiguan, nah itu bisa. Mau mesin turbo, mau mesin supercharge, terus kayak mobil-mobil kayak Toyota Nafwan yang pakai valve matic itu bisa dengan settingan berbeda ya di ecu gasnya. Kemudian mobil yang unik ada 2 injektor dalam satu silinder seperti Toyota Zenix yang pakai dynamic force ya. Itu jadi injektornya ada 2, satu direct injection dari injektornya masuk ruang bakar satu, dan satu lagi injektor multiport di bagian intake. Nah itu ada ecu khususnya juga. Itu di brand yang saya bawa itu sudah bisa konversi dengan model injektor seperti itu. Jadi belum ada di Indonesia yang konversi Zenix, tapi saya udah punya kitnya. Yang mau nyoba konversi
silahkan hubungin saya nanti. Itu Zenix bisa, tapi tetap menggunakan bensin ya, karena injektornya ada injektor direct injection itu di dalam ruang bakar. Itu kalau nggak difungsikan, nggak nyemprot bensin ketika digunakan, itu nanti injektornya rusak. Jadi harus ada cooling system di situ. Nah, cooling systemnya itu apa ya? Pakai bensin. Bensinnya fluktuatif tergantung mesin. Itu bisa penggunaannya bisa sekitar 8-15% bensin ya di mobil-mobil seperti itu. Jadi mobil dengan dual mode injektor itu seperti di New Foxy, Zenix, kemudian Corolla Cross, kemudian di Camry baru itu juga pakai itu. Jadi mobil-mobil unik, mobil-mobil aneh, sekarang udah bisa. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Ada juga sih yang nggak bisa sih, kayak model mobil Mercy ML350 itu yang tahun 2015 ke atas, itu injektornya direct injection, tapi tipenya tipe piezoelektrik. Injektor piezoelektrik itu nggak bisa dikonversi gas sampai sekarang. Kenapa? Karena dia siklusnya itu kayak siklus injektor mobil diesel. Jadi dia dalam satu siklus langkah tuh si mesin, dia bisa 4 kali nyemprot bahan bakarnya. Nah, kalau injektor model direct injection biasa atau multiport kan dia satu siklus ya, siklus intake siklus nyedot bahan bakar ya, dia cuma sekali nyemprot gitu. Kalau itu bisa 4 kali nyemprot. Nah, makanya sampai sekarang masih belum bisa, tapi tetap prinsipal kita di Eropa sana masih tetap research supaya bisa menggunakan itu. Soalnya ada satu konsumen, dia punya Mercy ML350, dia nggak kuat sama bahan bakarnya, harus Pertamax turbo, udah gitu boros, minta dikonversi. Ternyata saya tanya ke prinsipal di Eropa, itu masih belum bisa. Ya itulah lika-likunya konversi. Jadi teman-teman yang mau konversi itu coba dilihat lagi unitnya, apakah sebelum konversi unitnya harus sehat ya. Kita nggak bisa kalau di mode bensinnya nggak sehat kita konversi ke gas ya, lebih kerasa nggak enak gitu. Kemudian apakah unitnya itu dipakai mobilitas tinggi. Kalau dipakai mobilitas tinggi itu cocok tuh konversi ke gas. Tapi kalau yang jarak-jarak dekat, sesuaikan budget aja. Terus wajib ya lewat atau dekat dengan SPBG, harus dekat akses SPBG. Kalau untuk urusan keamanan, instalasi dari tim saya dipastikan aman dan sesuai regulasi. Alat-alatnya juga tersertifikasi ECR 110, itu regulasi Eropa ya, mengenai CNG, bahan bakar CNG. Oke, jadi tadi yang bisa saya sharing. Jadi kalau ada teman-teman yang mau konversi, bisa dipastikan dulu unitnya sehat, di bensinnya. Kalau nggak sehat,
penggunaan bahan bakar gasnya juga nggak akan maksimal. Kemudian pastikan juga dekat atau lewat dengan SPBG rute kesehariannya. Lalu penggunaan mobil digunakan dengan mobilitas tinggi ya, minimal sekitar 100 km kali ya sehari. Di atas 100 km itu lebih baik. Karena apa? Karena itu akan mempercepat balik modal dari investasinya sendiri. Jadi kalau untuk mobil-mobil multiport injection dengan 4 silinder, 3 silinder itu start harganya kisaran 15 jutaan. Dengan kit baru, tabung baru, pakai timing advance processor. Jadi kalau mobilitas mobilnya tinggi itu akan lebih cepat balik modalnya. Itu aja dari saya. Saya Yohanes Wicaksono dari channel NGV Natural Gas Vehicle. Selamat siang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.